Hari ini kita akan belajar dari satu ciptaan Tuhan yang bagi saya ciptaan ini cerdas sekali, hebat, mengagumkan. Namanya burung Raja Wali. Dia jadi simbol, dia jadi lagu, ya saudara. Dijadikan lagu, kan banyak lagu-lagu rohani juga pakai burung Raja Wali. Amin. Oh, ngomong-ngomong saudara, kalau saudara mau dengar kembali khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran kita setiap minggu, saudara bisa dengarkan kembali di YouTube channel kita. YouTube channel kita BSB, namanya Efrata Digital Media. Kalau saudara susah, bagaimana tulisnya? Saudara lihat aja di postingan-postingan Facebook atau di TikTok kita, itu ada. Di grup juga biasanya setiap hari dibagikan. Saudara bisa dengarkan kembali kalau saudara mau dengarkan kembali pelajaran-pelajarannya, atau kalau pelajarannya memberkati saudara, saudara bisa bagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi supaya kita juga sama-sama belajar kebenaran yang sama. Jangan kita cuma bagikan joke-joke atau bagikan parodi-parodi, tapi mari kita jadikan media sosial kita lebih berguna dan bermanfaat untuk menyebarkan kebenaran. Amin. Amin, saudara? Oke. Saudara, Raja Wali adalah ciptaan Tuhan. Tadi saya sudah bilang, Raja Wali itu hewan yang mengagumkan. Karena dia hewan yang cerdas. Alkitab beberapa kali memakai simbol Raja Wali sebagai simbol. Saudara pernah baca di dalam Alkitab ada kata Raja Wali? Ada? Amin? Ini sebelah sini ini masih pada tidur semua, sebelah sini tidak ada jawabannya. Raja Wali dipakai di dalam Alkitab untuk melambangkan perlindungan Tuhan. Ada di bawah kepak sayap Raja Wali. Pernah baca kan saudara? Ya. Raja Wali juga di dalam Alkitab dijadikan simbol sebagai kecepatan penghakiman Tuhan. Raja Wali juga dijadikan simbol untuk kekuatan baru. Amin. Untuk pembaharuan kekuatan. Raja Wali adalah hewan burung yang tidak terbang menghindari badai. Raja Wali justru mendatangi badai, masuk ke dalam badai. Raja Wali bukan hewan yang, makanya tadi saya bilang dia cerdas. Dia bukan hewan yang pesimis waktu angin datang. Waktu angin datang, dia justru memikirkan, oh ini kesempatan saya terbang, nggak usah capek-capek kepakan sayap. Saudara pernah lihat video-video Raja Wali terbang? Dia hanya beberapa kali mengepakkan sayapnya, begitu dia rasa sudah ada angin, dia biarkan anginnya membawa dia terbang. Mengagumkan sekali, cerdas luar biasa. Dia punya penglihatan yang tajam, dia bangun rumahnya di bukit-bukit batu yang tinggi. Dia punya penglihatan yang tajam, dari bukit batu yang tinggi itu dia bisa lihat jauh sekali, oh ini mangsanya, dan dia bisa tepat sasaran. Raja Wali punya sayap yang sangat besar, lebih besar dari tubuhnya. Kalau saudara lihat video-video Raja Wali terbang, sayapnya yang pernah dicatat itu, rentangan sayap paling besar itu sepanjang 2,87 meter. Hampir 3 meter rentangan sayap Raja Wali. Paling besar. Lebih tinggi dari pintu ini. Bentuk sayapnya, ujung-ujung sayapnya itu berlubang. Supaya dengan mudah angin lewat kan. Otot-otot badan Raja Wali itu kuat. Kuat sekali. Tapi fleksibel. Kuat tapi lentur. Makanya saya bilang itu salah satu ciptaan Tuhan yang paling mengagumkan dan cerdas. Dia punya paru-paru yang besar, dia punya toleransi terhadap hipoksia. Hipoksia itu artinya pasokan oksigen yang tipis. Dia bisa hidup di ketinggian yang oksigennya tipis sekali. Karena dia punya sistem respirasi pernafasan yang sudah beradaptasi terhadap ketinggian dengan oksigen yang tipis. Dia nggak pingsan waktu terbang di ketinggian yang tinggi sekali.
Tapi salah satu ciri khusus yang akan kita pelajari hari ini adalah Raja Wali itu berat badannya rendah. Coba sama-sama bilang, berat badan rendah. Sambil lihat di kanan kirinya, berat badannya gimana? Itu yang di sebelah kanan apa kiri, berat badannya ideal atau tidak? Karena supaya Raja Wali adalah burung, namanya penerbang tinggi. Julukannya adalah raja di udara, rajanya para burung. Karena dia terbang di ketinggian yang burung-burung lain tidak bisa mencapai. Tapi untuk bisa terbang di ketinggian yang tinggi sekali, yang paling tinggi, dia perlu sayap yang besar dan kuat, tapi berat badan yang rendah. Betul? Coba bilang di kanan kiri, perhatikan berat badan. Tapi berat badan rohani ya saudara, karena kita sedang berbicara tentang hal-hal rohani. Raja Wali harus punya berat badan yang rendah dan sayap yang besar, supaya waktu dia ada di tebing tinggi, dia menjatuhkan badannya, angin dengan mudah mengangkatnya. Kayak layang-layang kan sayapnya itu, tapi badannya harus rendah, berat badannya. Firman Tuhan menasihati kita, mari kita buka dulu. Ibrani 12 ayat 1. Oke, sudah ada di layar. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa supaya ringan. Amin. Saudara, hari-hari ini kita semakin disibukkan oleh rutinitas, tanggung jawab. Hidup itu hari-hari ini sibuk ya saudara. Dibandingkan zaman-zaman dulu, orang-orang modern itu, manusia modern itu lebih sibuk. Betul nggak? Tidak. Jadi diam semua. Betul nggak saudara? Sampai saya suka dengar kalimat gini, saya sudah tidak ingat kapan saya tidur nyenyak. Saya lupa kapan saya bisa duduk santai-santai. Cerita-cerita santai-santai tanpa, saya lupa taruh nasi. Aduh, saya lupa, harus jemput anak sekolah. Aduh, saya cuma punya waktu 15 menit, bisa kan? Soalnya abis ini saya jemput anak sekolah, habis itu saya pulang, saya mesti masak, saya mesti urus orang tua. Seperti itu. Sibuk sekali kita. Rutinitas. Bukan hal yang, bukan dosa, tapi itulah kehidupan sekarang. Di satu sisi kita disibukkan dengan kehidupan, tapi di sisi lain kita punya perlombaan iman yang harus kita selesaikan. Di hidup jasmani kita punya rutinitas hidup, di hidup rohani kita punya perlombaan iman. Untuk dapat menyelesaikan perlombaan ini, saudara, kita harus membuang hal-hal yang tidak perlu, menanggalkan beban, semua beban dan dosa. Saudara, kata beban ini yang dipakai Rasul Paulus di dalam Ibrani itu secara spesifik merujuk kepada lemak tubuh, karena dia pakai perumpamaan olahragawan. Olahragawan Yunani itu mereka harus super langsing. Bahkan mereka tidak pakai baju yang tebal, hampir telanjang, cuma pakai kayak cawat gitu. Kalau saudara lihat sejarah-sejarah Olimpiade dulu sekali, kayak cuma pakai kolor aja supaya nggak banyak bebannya. Dan lemak-lemak tubuhnya tidak ada. Saudara pernah lihat atlet yang gemuk? Atlet yang gemoy? Saudara pernah lihat atlet yang gemoy? Yang gemes-gemes gitu? Tidak. Semua atlet itu
langsing, badannya itu nggak ada lemak, super berotot. Betul ya? Jadi Rasul Paulus bilang gini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua lemak tubuh. Tentu bukan lemak tubuh jasmani. Amin. Ini tidak berbicara tentang lemak tubuh jasmani. Yang pertama yang harus kita buang adalah beban. Seperti Raja Wali, agar bisa naik terbang tinggi, harus punya berat tubuh yang rendah. Untuk menyelesaikan perlombaan iman, kita harus memastikan berat badan, berat tubuh rohani kita harus proporsional, harus ideal, tidak obesitas, tidak kelebihan berat badan, tidak kelebihan beban. Bagaimana seseorang bisa kelebihan beban secara rohani? Setiap ada nafsu dunia, diikuti. Pengen ini, pengen makan ini, makan sampai puas-puas. Bukan saja berat badan rohani yang nambah, berat badan jasmani juga tambah. Pengen marah, langsung bereaksi, langsung marah sepuas-puasnya, maki sepuas-puasnya. Berat bertambah, beban bertambah. Gak bisa tidur sebelum scrolling media sosial, beban bertambah. Saudara, kalau kita perhatikan, itu Rasul Paulus memisahkan beban dan dosa. Beban beda, dosa beda. Beban itu bukan dosa, tapi itu merintangi. Scrolling media sosial dosa nggak? Scrolling media sosial dosa nggak? Saudara, nggak dosa, tapi itu merintangi. Merintangi perlombaan iman kita, makan waktu, makan energi, nggak sadar sudah jam 4 pagi, tidak tidur, akhirnya pas mau tidur sudah nggak berdoa, sudah tidak ada saat teduh. Tidak dosa nonton HP itu, tapi itu merintangi, itu menjadi beban. Amin, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka scrolling. Amin, saudara. Beban berikutnya, misalnya circle pertemanan. Berteman berdosa nggak, saudara? Tidak berdosa. Tapi ada pertemanan-pertemanan tertentu yang menjadi beban yang merintangi. Makanya ada ayat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berteman berteman, punya kumpulan misalnya arisan, atau kalau untuk anak-anak muda sekarang punya bilangnya sih circle gitu ya, suka kumpul sama-sama. Kita kumpul 2 minggu sekali, tapi hari Sabtu, ya hari Sabtu tuh ada doa puasa, tapi demi circle pertemanan sudah ibadahnya nggak usah, kumpul aja. Atau yang marak sekarang, saya suka diundang, suka diajakin, ayo padel, ayo tenis, ayo main pickleball, ya. Bayar berapa satu orang? Lapangan, sewa lapangan harus berapa ratus ribu. Jadi satu tim itu harus terdiri dari minimal 4 orang. Satu orang harus bayar 60.000. Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi jadi beban. Kalau kebutuhan keluarganya masih belum tercukupi, kita mau korbankan untuk kehidupan sosial, nggak dosa kan? Tapi membebani dan merintang. Atau biasanya teman-teman yang lari sore, ini untuk anak-anak muda biasanya, SMC sana tuh, SMC tempatnya. Tapi kumpulnya itu pas hari Minggu pagi, karena larinya yang ramai itu hari Minggu pagi. Jadi nggak datang ibadah, membebani. Karena pertemanan orang yang dulunya nggak ngerokok jadi ngerokok. Karena pertemanan orang yang dulunya sudah berhenti minum jadi minum lagi. Ya, betul ya saudara? Betul.
Atau mungkin beban-beban saudara bukan beban yang tadi saya sebutkan. Mungkin beban saudara itu beban emosional. Khawatir. Apa khawatir dosa, saudara? Khawatir itu manusiawi, tapi khawatir itu membebani. Hidup dalam kekhawatiran itu membebani. Amin? Amin, saudara? Pikir, semuanya dipikirin. Semuanya overthinking. Overthinking nggak dosa, tapi beban. Membebani diri sendiri. Kenapa di gereja tidak ada yang suka ngobrol-ngobrol dengan saya? Mungkin lalu mempertanyakan ini, mungkin saya begini, mungkin saya nggak terlalu gini, mungkin semuanya dipikirin. Nggak dosa, tapi membebani diri sendiri. Menghalangi perlombaan iman. Menghalangi kita bergerak maju. Amin. Amin, saudara. Saya harus selalu terlihat mampu. Saya nggak boleh ketahuan sama orang saya nggak bisa, nggak mampu. Saya mesti selalu terlihat bisa, mampu, ada, punya. Perasaan-perasaan dalam diri yang bikin kita terbeban, susah sendiri, itu merintangi kita, saudara. Atau beban saudara nggak berani tegur orang yang menyakiti saudara. Karena dia figur otoritas mungkin di tempat kerja. Diapain aja saudara terima. Gimana? Saya cuma karyawan. Atau karena saya anak-anak, saya nggak bisa tegur orang tua saya. Atau pasangan saudara. Mungkin itu beban emosional saudara. Tidak dosa, manusiawi, tapi merintangi. Itu bikin berat bertambah, beban bertambah. Dan kita sulit menyelesaikan perlombaan. Itu bikin kita jadi lambat. Kalau kita jadi raja wali, kita jadi raja wali yang lambat. Berat. Angin semua angkat nih, angin puting beliung datang, nggak bisa diangkat. Berat. Berikutnya ada dosa. Dosa itu diambil dari bahasa Yunani, hamartia. Dipinjam dari istilah panah memanah. Dosa diterjemahkan sebagai melenceng dari sasaran. Dalam panah memanah, kalau targetnya ada di tengah, waktu panah itu tidak sampai di pusat target itu, melenceng dari sasaran, itu dosa. Kita mulai dari titik A, tujuan saya ke titik B di speaker ini. Dosa yang dimaksud dengan hamartia itu saya harusnya berjalan ke sini. Tapi saya melenceng. Saya cuma melenceng sedikit aja gini. Saya cuma miring sedikit. Banyak nggak saudara? Sedikit aja begini. Tapi apa saya sampai? Saya tidak mencapai sasaran. Itu dosa. Dosa itu yang dimaksud di pengertian ini bukan hal yang kita lakukan langsung kita murtad masuk agama lain. Enggak. Cuma melenceng sedikit saja, tujuan tidak tercapai. Itu satu pengertian, tapi pengertian yang lebih luas, yang lebih dalam, dosa itu penghancuran relasi dengan Tuhan. Dosa itu artinya kegagalan mencapai standar yang ditetapkan Tuhan. Dosa artinya tahu tapi dengan sengaja memberontak terhadap pemerintahan Tuhan. Tahu kebenaran tapi menolak melakukan kebenaran. Dosa. Dan itu kita sudah pelajari, itu fasik namanya. Saudara ingat kan? Ada orang benar, ada orang yang tahu kebenaran, ada orang yang tidak tahu kebenaran, dan ada orang fasik. Orang tahu kebenaran tahu kebenaran dan melakukan. Orang tidak tahu kebenaran, tidak melakukan kebenaran karena tidak tahu. Orang fasik
tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Itu orang fasik. Dosa tidak pernah berujung pada sukacita. Dosa walaupun di dalamnya itu ada kesenangan-kesenangan duniawi, selalu berujung pada maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi upah dosa ialah maut. Pada bacaan tadi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa di situ, kata itu diartikan menjadi 4, punya 4 arti. Yang pertama, arti pertama, sesuatu yang bisa dihindari. Yang kedua, sesuatu yang dikagumi. Yang ketiga, sesuatu yang menjerat. Yang keempat, sesuatu yang berbahaya. Semuanya itu adalah sifat dosa. Yang pertama itu bisa dihindari. Berdosa atau tidak, saudara, itu adalah pilihan. Waktu kita dengan sadar berdosa, kita dengan sadar memberontak, Tuhan, saya tidak perlu pemerintahan Tuhan. Saya punya pemerintahan sendiri. Saya mau atur diri saya sendiri. Tapi banyak kali, saudara, orang itu jatuh ke dalam dosa karena berpikir, tidak mungkin saya berdosa, melakukan dosa itu. Nggak mungkin saya pakai uang kantor, tidak mungkin lah. Tapi karena kita merasa saya nggak mungkin melakukan itu, kita tidak bangun pagar perlindungan di sekitar aspek tersebut. Dan itu yang menyebabkan kita jatuh. Para dewasa muda, tidak mungkin. Saya tuh cinta banget sama istri saya, sama suami saya. Tidak mungkin saya selingkuh. Nggak mungkin, saya udah tahu kebenaran. Tapi kalimat itu tidak mungkin, itu menyebabkan kita tidak punya persiapan mental, tidak punya persiapan rohani, membangun kubu-kubu pertahanan kita untuk menjaga kita dari aspek itu. Itu yang bikin kita jatuh. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud itu sangat diurapi Tuhan, sangat dekat dengan hati Tuhan. Penyembah luar biasa. Dia bukan saja raja, dia juga imam. Tapi iblis cuma perlu satu kesempatan. Satu kesempatan tuh nggak lama. Dia cuma lihat Batsyeba sebentar tuh nggak lama, saudara. Gembala kita waktu khotbah tentang ini, saudara ingat? Gembala kita bilang apa? Jangan rasa diri kuat. Jangan rasa diri hebat. Jangan anggap enteng iblis. Kita harus dengan sengaja membangun pertahanan diri kita dari hal-hal yang walaupun kita tahu di dalam iman saya ini kuat, tapi kita harus dengan sengaja melindungi hidup kita sebegitu rupa supaya kita nggak jatuh. Karena kita ini manusia, kita tidak ada yang kebal sama dosa. Dan kita punya hari-hari di mana kita lemah. Di dalam perlombaan itu, kita nggak selalu dari start sampai finish, kita punya kekuatan yang levelnya sama. Di tengah jalan, kita bisa capek, kita bisa, aduh, saya punya kaki-kaki sudah kram, saya haus, saya perlu istirahat sebentar. Kita punya momen-momen lemah. Amin, saudara. Karena itu kita mesti dengan sengaja. Saya secara pribadi nggak punya media sosial karena saya jaga hidup saya. Saya nggak punya media sosial pribadi. Saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, TikTok yang saya punya itu TikTok anak saya yang gunanya untuk merepost konten-konten khotbah dan pengajaran dari BSD. Saya tidak akan balas WhatsApp atau chattingan lawan jenis di atas jam 9 malam. Saya dan suami saya punya komitmen seperti itu. Kami tidak akan berduaan dengan lawan jenis dimanapun, kapanpun, tidak akan ada.
Itu cara kami membangun pertahanan supaya kami waktu saat-saat kami lemah, kami nggak jatuh. Kita mesti sengaja, saudara. Jangan kayak papi bilang, kayak gembala kita bilang, jangan anggap diri kuat. Betul, saya tahu diri saya bukan tipe orang yang gampang suka sama orang. Saya tipe orang yang hubungan-hubungan saya sebelumnya tuh 10 tahun, 4 tahun, jarak jauh pula. Saya bukan tipe orang yang gampang suka sama orang, tapi saya tetap harus dengan sengaja menjaga diri saya. Supaya waktu-waktu saya lemah, saya nggak jatuh. Jaga diri saya. Kalau sudah tahu punya kelemahan di uang, jangan terima kalau dikasih tanggung jawab, tolong jadi bendahara ini. Itu peluang, saudara. Mungkin sekarang tidak butuh, tapi ada momen-momen di mana kita lemah. Dan kita, pakai dulu nanti ganti, pakai dulu nanti ganti. Habis. Dan nggak bisa ganti. Kita mesti sengaja, saudara. Mesti sengaja benar-benar menjaga diri kita. Membentengi diri kita. Tuhan betul membentengi kita, tapi kita mesti berhikmat, saudara. Amin. Karena begitu kita jatuh, kita akan gagal bertanding. Kita semua mau menyelesaikan perlombaan iman kita, amin. Amin. Mari kita buka Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kita baca sama-sama. Ini agak panjang. Kita baca bersahutan aja, kiri dan kanan. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Ya, sebelah kiri dulu. 1, 2, 3. Karena itu, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah. Terus 8. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Lanjut. Dan ampunlah seorang yang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berikut. Hendaklah memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah dan bersyukurlah. 16. Hendaklah sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian kamu mengucap syukur kepada Allah. 17 sama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Matikan, buang, kenakan. Ada 3 kata kerja yang harus kita lakukan di situ. Pertama, kita harus mematikan perbuatan-perbuatan yang disebutkan. Yang dimaksud percabulan, yang dimaksudkan kenajisan, itu bukan saja soal-soal bukan hanya soal amoralitas seksual. Itu soal
kecanduan pornografi, sendiri kan? Tidak berselingkuh, sendiri. Tapi itu najis, itu cabul. Punya pikiran kotor, itu najis, itu cabul. Yang kata yang dipakai itu juga berarti moral yang kotor. Curang sama orang, sama sesama. Moral yang kotor. Itu juga berarti hawa nafsu, nafsu jahat itu sering digandeng. Itu juga berarti keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak disediakan Tuhan untuk kita. Saudara lihat dunia saat-saat ini itu sangat dikuasai hawa nafsu, nafsu jahat. Lihat konten-konten yang tersebar di media sosial. Kontennya tuh mukbang. Mukbang itu makanannya bukan porsi normal kan? Iya toh? Sebanyak-banyak ini makan sendiri. Malah ada yang bikin itu jadi kontes, jadi perlombaan. Hawa nafsunya itu sampai orang ada yang mati gara-gara itu. Gara-gara makanan. Mari kita ingat, manusia jatuh dulu karena buah, karena makanan. Betul? Jadi ujian pertama yang Yesus hadapi adalah ujian tentang makanan. Saudara kalau disuruh puasa, seperti saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, saudara diminta berpuasa, tahan makanan atau makanan tertentu yang saudara paling suka, kuat nggak saudara? Kuat nggak? Misalnya, nggak bisa makan kalau tidak ada kerupuk. Kalau minum harus air es. Bisa nggak saudara tahan hawa nafsu saudara untuk minum air es selama 40 hari? Air es aja loh, boleh makan. Kuat nggak saudara? Coba saudara. Saudara coba. Saudara akan rasakan ujian. Dan saudara akan evaluasi diri. Ternyata selama ini saya tuh dikuasai sama hawa nafsu makanan. Rakus saya tuh sebenarnya. Saya rutin mengadakan puasa di tim musik. Itu melatih kita. Kita harus menguasai diri kita. Bukan hawa nafsu yang menguasai kita. Amin? Nggak boleh makanan yang menguasai kita. Marah-marah. Di rumah sampai makanan belum ada. Tidak ada makanan. Ini kerja apa aja seharian di rumah? Gara-gara makanan. Ribut. Dikuasai sama makanan. Dikuasai sama perut. Itu cuma satu contoh. Saudara sendiri tahu area mana? Area apa dalam hidup saudara yang mengendalikan hidup saudara selama ini? Yesaya 40 ayat 31. Kita sudah ada di bagian-bagian terakhir ya, saudara. Yesaya 40 ayat 31. Ya, mari kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara percaya? Amin. Amin saudara. Tapi kuncinya di situ adalah menanti-nantikan Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan baru. Mungkin saudara sudah lepaskan semua beban emosi, semua beban-beban duniawi. Mungkin saudara juga sudah bertobat dan hidup dalam kebenaran, menanggalkan dosa, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Tetapi dalam perlombaan itu, dalam perjalanan hidup rohani kita, kadang kita capek. Tuhan, kapan baru saya istirahat dari masalah yang satu ini? Mungkin untuk gembala-gembalaku, Tuhan, anggota kul yang satu ini paling kepala batu. Kapan Tuhan selesai masalah ini? Dalam perjalanan iman kita punya saat-saat yang tadi saya sebutkan, saat dimana kita lemah, saat dimana kita capek. Amin. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita, termasuk saya yang mengajar. Firman ini untuk saya.
Kita punya waktu-waktu di mana kita, Tuhan, saya sudah siap pulang ke surga. Sudah capek, Tuhan. Mengampuni terus, saya capek, Tuhan. Saya nasihati tuh terus. Capek, Tuhan, saya capek. Perlu kekuatan baru. Perlu dibakar lagi. Amin. Kata menanti-nantikan di situ, kata yang dipakai adalah kafah. Kafah itu artinya gini. Saudara tahu anyam itu? Kayak lagi kepang benang atau tali. Beberapa tali yang dianyam bikin jadi satu tali tambang. Kafah, menanti-nantikan, itu artinya bukan menunggu. Itu artinya selama kita di dalam momen-momen lemah kita, kita mesti terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Itu bukan kalimat pasif. Bukan nunggu, nggak ngapa-ngapain. Menanti-nantikan tuh tunggu ya, kalau bahasa Indonesia kan. Tapi kata yang dipakai di situ artinya, waktu pertolongan Tuhan itu belum datang, selama itu kita harus tetap menjalin tali hubungan kita dengan Tuhan. Kafah. Untuk mendapatkan kekuatan baru, tali itu nggak boleh putus, harus tetap dijalin. Tambah hari, tambah tebal, tambah kuat. Kita terus diajarkan untuk terhubung dengan Tuhan 24 jam. Jadi menunggu bukan nggak ngapa-ngapain, tunggu saja nanti Tuhan bekerja, tunggu mujizat terjadi, tunggu keluarga saya berubah, tunggu anak saya bertobat. Tidak. Selama menunggu pertolongan dan kekuatan baru dari Tuhan, kita harus tetap menjalin hubungan yang erat sekali dengan Tuhan. Amin. Kita semua sudah pernah, mungkin ada yang pernah baca atau nonton satu fase hidup dari Raja Wali. Raja Wali itu bisa hidup sampai 70 tahun. Hidupnya panjang. Tapi waktu dia berumur kira-kira 30 tahun, kekuatannya mulai menurun. Paruhnya yang dulu tajam dan kuku-kukunya yang dulu kuat mencengkram, itu hilang kekuatannya. Paruhnya udah nggak tajam lagi. Jadi waktu dia tangkap mangsa, bisa lepas mangsanya. Bulu-bulunya yang membantu dia terbang sudah mulai tua dan ada yang mulai rontok. Di fase itu, satu Raja Wali yang umurnya 30 tahun ini, dia mesti bikin keputusan. Kalau mau hidup lebih lama, dia harus menyendiri. Tapi kalau dia sudah menyerah saja, dia akan mati dan tidak mampu lagi terbang. Tapi kalau dia punya keputusan untuk saya masih mau lanjut, selesaikan perlombaan ini, dia harus terbang naik ke tebing-tebing yang tinggi itu, menyendiri, dan di sana dia cabut bulunya satu-satu, kukunya itu akan lepas cakarnya, dan paruhnya juga akan lepas. Waktu itu, paruh yang baru akan tumbuh. Kuku-kuku yang baru dan bulu-bulu yang baru akan tumbuh. Waktu itu penglihatannya kembali tajam. Sayapnya kembali kuat. Dia punya kekuatan baru. Kenapa Raja Wali dijadikan simbol kekuatan baru? Ajaib ya saudara. Saat kita letih lesu menghadapi hidup, menghadapi perlombaan kita, lari dalam perlombaan kita, waktu kita capek, waktu kita kehabisan tenaga, mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Kita boleh menyendiri, kita boleh, saya perlu waktu tenang untuk diri saya. Tapi ingat saudara, waktu kita sendiri, kita nggak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan di situ. Amin. Waktu saudara sendiri, saudara tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan di situ. Yesus bilang dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin sekarang kita merasa beban itu berat karena kita pikul sendirian. Yesus ajak, sini, pakai kuk yang kupasang. Kuk itu
dipakaikan untuk dua kerbau berpasangan. Jadi mungkin selama ini kita berat, kita capek karena beban itu kita pikul sendiri. Yesus ajak ke sini. Bagi bebanmu sama aku. Kasih bebanmu, aku pikul. Kamu akan mendapatkan kelegaan. Amin, saudara. Dan waktu kita sudah siap kembali ke arena perlombaan itu, seperti Raja Wali yang sudah dipulihkan kekuatannya. Saudara itu Raja Wali, saudara bukan ayam kampung. Amin. Waktu masalah itu datang, disitulah saat kita terbang. Amin, saudara. Saudara tidak lagi takut menghadapi masalah. Waktu angin, gelombang masalah, badai masalah itu datang, saudara bisa buka sayap lebar-lebar. Welcome. Mari kita terbang. Amin. Amin, saudara. Saudara Raja Wali atau ayam kampung? Ya? Saudara Raja Wali, saudara diciptakan untuk terbang. Amin. Saudara diciptakan untuk terbang di dalam badai. Karena gen yang ada di dalam saudara, darah yang ada di dalam saudara yang menebus saudara itu lebih dari pemenang. Amin, saudara.